everyone, balik lagi bareng gue di sini. Thank you sebelumnya buat kalian yang udah klik video ini, thank you banget. Dan sebelumnya gue mengucapkan thank you banget juga buat kalian semua yang udah mau mampir ke channel gue, yang udah mau subscribe, yang udah mau nonton dan udah mau like, udah mau komen juga. Makasih banget ya. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua, dan ketika gue sudah tidak ada nanti, insya Allah bisa menjadi amal jariah ketika kalian mengamalkan apa yang gue ceritakan. Nah, kembali lagi di episode ketiga kali ini tentang Sirah Sahabiyah. Gue masih membahas tentang Sirah Sahabiyah. Jadi buat kalian yang belum nonton dua video gue sebelumnya, yang belum tahu, sini gue jelasin lagi lah ya. Intinya gue membahas tentang Sirah Sahabiyah dan Sirah Nabawiyah, tapi dengan versi yang lebih milenial gitu lah ya, yang ada sedikit hiburan kayak gitu. Nah, jadi buat kalian-kalian yang baru di channel ini, welcome ya. Kita akan belajar tentang Sirah Sahabiyah, tentang Sirah Nabawiyah. Maksudnya tentang sejarah-sejarah ya, sejarah Islam terutama. Kisah tentang para sahabat-sahabat Nabi, dan juga kisah tentang perjalanan hidup Nabi selama Nabi berdakwah sampai dengan Nabi meninggal dan sampai seterusnya gitu. Jadi pastikan buat kalian yang suka ya, kalian yang suka sejarah, dan kalau gue ya, kalian harus banget nonton. Kalian harus banget dengerin bacotan gue, karena insya Allah bacotan gue itu akan mendatangkan pahala buat kalian semua. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah tentang agama ya. Pokoknya ada dalam salah satu riwayat. Pokoknya kalau kita membicarakan, yang kita bicarakan adalah agama, maka itu dicatat kita mendapatkan pahala lah, kayak gitulah intinya. Kalau yang kita ngomongin masalah agama gitu. Kamu dengerin ceramah aja tuh kamu dapat pahala gitu. Ya di sini gue bukan penceramah, bukan pendakwah, tapi intinya gue bercerita tentang agama. Jadi insya Allah lah kita bisa dapat banyak faedah dari apa yang gue share ini buat diri gue pribadi dan buat kalian semua. Oke, kembali lagi gue akan menjelaskan sedikit tentang definisi sahabat ya. Sahabat-sahabat Nabi itu siapa? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berhidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan ikut membantu dakwah Nabi gitu. Jadi yang gue akan bahas pertama-tama ya tentang mereka-mereka ini. Yang sejenis dengan mereka yang kalian sudah cukup kenal, seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang udah sering gue bilang berkali-kali. Tapi yang gue akan bahas di episode pertama ini adalah orang-orang yang jarang kalian dengar, seperti di episode pertama tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Terus episode kedua kemarin gue bahas tentang Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Yang keduanya itu sahabat Nabi yang mulia, tapi sayang sekali mereka meninggal di usia Islam yang cukup muda ya, di tahun 3 Hijriah sudah meninggal di perang Uhud. Dan yang akan gue bahas ke episode ketiga kali ini adalah seorang sahabat mulia banget juga ya, yang beliau itu meninggal pada tahun 10 Hijriah di perang Mu'tah gitu. Seorang sahabat Nabi yang menjadi anak angkat Nabi gitu. Dan di kisah ini ada banyak banget pelajaran ya, dan di kisah beliau ini ada banyak banget ilmu fikih yang bisa diambil dari kisah hidup beliau ini. Jadi beliau ini spesial banget, satu-satunya manusia ya yang bukan nabi, tapi namanya itu ada tertera di dalam Al-Quran gitu. Jadi luar biasa banget ini laki-laki. Jadi buat kalian pastikan untuk tidak skip. Gue jamin kalian gak bakalan nyesel kalau dengar cerita dari si laki-laki ini. Siapa laki-laki itu? Dia adalah Zaid bin Haritsah, yang sebelumnya dikenal sebagai Zaid bin Muhammad ya. Jadi oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Nah, Zaid bin Haritsah ini tadinya dikenal sebagai budak ya. Jadi kisah hidupnya itu sebenarnya dia tuh bukan budak ya, cuman ada terjadi satu perang, terus dia menjadi tawanan perang dan akhirnya dia dijual ya. Jadi tadinya dia berasal dari pokoknya dia berasal dari salah satu suku Arab yang tidak terlalu terkenal ya, bukan dari suku Quraisy.
yang menjadi tawanan perang, dan kemudian akhirnya beliau dijual di pasar Mekah dan dibeli oleh salah seorang saudaranya Khadijah, istrinya Nabi ya, Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anhu, istrinya Nabi, Ummul Mukminin. Dan akhirnya pada saat Khadijah menikah dengan Nabi, Zaid ini dihadiahkan dihadiahkan kepada Muhammad, kepada Nabi gitu, kepada suaminya gitu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Zaid ini sebenarnya bukan budak ya, cuman ya dia berasal dari suku yang biasa-biasa saja, bukan suku Quraisy ternama gitu, dan dijual di pasar budak, dibeli oleh salah seorang saudara Khadijah atau dibeli oleh Khadijah ya, karena ada beberapa riwayat, jadi yang aku dapat yaitu ya, dan berikanlah hadiah gitu. Khadijah memberikan hadiah seorang budak kepada suaminya yang sangat dicintai, Muhammad SAW, sebelum dia menjadi nabi ya. Jadi pada saat itu usia Zaid masih sangat muda, jadi usia Zaid masih anak-anak, masih umur 8 tahun, sudah jadi tawanan perang dan dijual di pasar Mekah, dan akhirnya dibeli oleh Khadijah, dan akhirnya Zaid bin Haritsah ini tinggal di rumahnya Nabi. Nah, setelah beberapa tahun tinggal bersama dengan Nabi, akhirnya ayahnya Zaid ya, Haritsah ini kan sebenarnya selama ini ternyata dia tuh sedang mencari-cari anaknya gitu. Dia sedang mencari-cari anaknya, dan akhirnya dia mendapat kabar bahwa anaknya itu tinggal di rumah seorang Quraisy yang bernama Muhammad. Dan kemudian dia pergi mendatangi rumahnya Nabi, dan dia mencari anaknya, dia ingin menebusnya. Karena memang tadinya anaknya itu ya ditawan sebagai tawanan perang dan akhirnya menjadi budak ya. Jadi dia ingin menebusnya, dia ingin mengambil anaknya untuk kembali pulang bersama dengan dia, karena dia sangat menyayangi anaknya, sampai dia sering membuat syair-syair mengenai Zaid ini, karena Zaid ini dikenal sebagai anak yang tampan dan anak yang santun banget, anak yang baik, makanya dia sangat disayang oleh ayahnya. Nah, begitu ayahnya datang, ayahnya Zaid yang Haritsah ini bersama dengan salah seorang pamannya Zaid datang, kemudian Nabi memanggil Zaid. Awalnya dia mendatangi Nabi dan meminta agar dia ingin membebaskan Zaid, ingin mengambil putranya. Dia bertanya berapa biaya untuk menebus anak saya, Zaid adalah anak saya gitu. Zaid itu bukan putra dari seorang budak, tapi Zaid adalah orang yang bebas, adalah orang yang merdeka gitu. Jadi singkat cerita, Nabi akhirnya membuat satu keputusan yang cukup bijaksana ya. Jadi Nabi memanggil Zaid, kemudian Nabi bilang, lebih baik kita panggil saja Zaid, kemudian suruh dia untuk memilih gitu, apakah dia ingin ikut bersama dengan Anda ataukah dia ingin tetap tinggal bersama dengan saya. Kalau dia ingin tetap tinggal bersama saya, maka Anda harus ikhlas gitu, biarkan dia tinggal bersama saya. Tetapi jika dia memilih untuk tinggal bersama Anda, maka bawalah dia dan tidak usah bayar apa-apa, maksudnya nggak usah tebus gitu, kayak layaknya orang untuk menebus seorang budak gitu. Jadi akhirnya singkat cerita Zaid pun dipanggil gitu, dan dia ditanya gitu. Dia ditanya, siapa yang kamu pilih? Kamu ingin kata ayah Zaid, Nabi bertanya, wahai Zaid, kamu mengenal mereka? Kemudian Zaid bilang, ya, saya kenal, dia adalah ayah saya dan paman. Mereka adalah ayah saya dan paman saya. Dan setelah Nabi bertanya lagi, kata ayahnya Zaid, apakah kamu ingin ikut pulang bersama dengan saya? Kalau kamu ingin bebas dan tidak menjadi budak lagi, kamu tinggal bilang iya saja. Muhammad ini adalah orang yang mulia, yang baik, jadi dia tidak meminta tebusan, jadi kamu tinggal bilang iya aja, kamu akan ikut pulang bareng saya dan kembali ke suku kita dan tidak akan menjadi budak lagi. Namun jawaban Zaid mengagetkan ya. Jadi walaupun posisinya dia di situ sebagai budak, tetapi dia memilih untuk tetap menjadi budak. Jadi dia memilih untuk tetap hidup tinggal bersama dengan Nabi dibandingkan ikut pulang dengan ayahnya gitu. Jadi karena dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi gitu, karena dia beberapa tahun tinggal bersama dengan Nabi, dengan keluarganya, dengan Khadijah dan anak-anak Khadijah yang lain.
dia merasa diperlakukan dengan sangat luar biasa mulia oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini, yang pada saat itu belum diutus menjadi nabi ya, saat itu belum ada masa kenabian, tapi Zaid memilih untuk hidup bersama dengan Nabi, untuk tetap tinggal bersama dengan Nabi, walaupun ayah kandungnya itu sudah mendatangi dia dan akan membawa dia pulang. Jadi padahal sebenarnya kalau secara logika di situ dia hidup sebagai budak dan ayahnya menawarkan untuk ikut pulang dan dia tidak menjadi budak lagi, tapi dia tetap memilih Nabi. Di situ berarti bisa kita tangkap bahwa perlakuan Nabi terhadap Zaid itu luar biasa ya, sampai Zaid itu walaupun di situ statusnya budak, tapi dia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi. Memang akhlak Nabi ini luar biasa sekali gitu, luar biasa sekali. Jadi akhirnya Zaid sendiri lebih memilih tinggal bersama dengan Nabi dibandingkan ikut pulang bersama dengan ayahnya. Nah, ayahnya Zaid sendiri pada saat mendengar itu kaget, kenapa anaknya lebih memilih Nabi, kenapa lebih memilih laki-laki ini, padahal di sini dia sebagai budak. Nah, ayahnya ini, jadi Nabi itu ingin memastikan kepada ayahnya bahwa saya akan merawat, akan memperlakukan Zaid ini dengan sangat mulia gitu. Jadi pada saat itu Nabi kemudian membawa Zaid ke tengah ke Ka'bah ya, di samping Ka'bah gitu. Terus Nabi mengumumkan gitu ya, karena biasanya orang Quraisy itu kalau ada berita mereka suka pergi ke Ka'bah, kemudian mereka akan berteriak, akan menyampaikan informasi itu di Ka'bah gitu, biar orang semua dengar. Nah, Nabi membawa Zaid ke Ka'bah dan kemudian menyatakan bahwa, hai Quraisy, dengarlah bahwa pada hari ini Zaid adalah anakku gitu. Jadi Nabi mengangkat Zaid sebagai anak, jadi namanya adalah Zaid bin Muhammad. Jadi sesungguhnya dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Jadi Nabi langsung mengangkat Zaid itu sebagai anak angkatnya. Jadi namanya Nabi dinisbatkan di belakang namanya Zaid. Jadi Zaid bin Muhammad gitu. Untuk biar ayahnya Zaid ini menjadi tenang bahwa oh ternyata anak saya diperlakukan dengan baik, dianggap anak sendiri oleh majikannya gitu. Yang dia pikir tadinya adalah Zaid mungkin sebagai budak diperlakukan kurang baik atau seperti apa. Jadi akhirnya ayahnya pun ngalah dan ayahnya pulang, Zaid tetap tinggal dengan Nabi sampai akhir hayatnya. Namun pada saat Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi, di situ turun ayat gitu ya, turun ayat bahwa seseorang anak ya yang diangkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Jadi tetap dia namanya itu harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Jadi yang tadinya Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid bin Haritsah ya, sesuai dengan nama ayahnya gitu. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat berapa ya? Ayat 5 kalau nggak salah itu. Ya, afwan ya kalau salah lagi, gue minta teman-teman bisa komen di bawah kalau gue salah, tolong diperbaiki ya. Semua kekhilafan gue. Jadi intinya turun surat, jadi di situ ada ilmu fikihnya gitu. Jadi kita jadi tahu kalau ternyata mengangkat anak itu atau mengadopsi anak, tidak boleh nama anak itu kemudian dinisbatkan kepada nama kita gitu, tapi tetap harus dinisbatkan kepada nama ayah kandung dari si anak tersebut. Nah, itu menjadi satu hukum fikih daripada kisah hidupnya Zaid bin Haritsah ini. Nah, setelah masa kenabian, tentu saja Zaid termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya, seperti Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam itu ya Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Zaid bin Haritsah, ada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi dia termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Yang sebutannya itu adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun itu adalah sebutan bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, diingat ya, as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam, itu sebutannya itu as-sabiqunal awwalun. Nah, Zaid ini termasuk ke dalam orang-orang itu, dan orang-orang itu mempunyai keutamaan. Orang-orang yang masuk Islam di fase pertama ini memiliki banyak keutamaan. Nah, termasuk salah satunya adalah Zaid bin Haritsah ini. Jadi karena dia sudah dianggap anak oleh Nabi, dan walaupun ketika turun surat Al-Ahzab itu
menyatakan bahwa seorang anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada ayah kandungnya, dicabutlah dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritsah. Namun Zaid ini tetap selalu menemani Nabi gitu. Jadi dia selalu menemani Nabi, dan ada satu kisah yang sedih banget itu, nanti gue akan jelaskan belakangan, di mana peristiwa ketika Nabi ingin berdakwah di kota Taif. Nah, itu peristiwa yang sangat sedih banget. Sebenarnya gue tuh kalau menceritakan itu tuh nggak sanggup ya, saking terlalu menyedihkan, menyakitkan banget. Gue sakit banget itu kalau menceritakan tentang peristiwa di kota Taif itu, di mana Nabi dilempar dengan batu oleh orang sampai berdarah di Taif itu. Nah, si Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu ini menjadi tameng buat Nabi pada saat itu. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita cerita dulu tentang kisah cinta daripada Zaid bin Haritsah ini. Nah, kisah cinta dari Zaid bin Haritsah sendiri ini adalah cukup unik ya, cukup unik. Jadi sebelumnya Zaid bin Haritsah ini dinikahkan oleh Nabi dengan seorang perempuan yang adalah sepupunya Nabi dari ibu. Jadi sepupunya Nabi yang bernama Zainab binti Jahas. Itu Zainab binti Jahas ini dinikahkan dengan Zaid oleh Nabi gitu. Jadi Nabi menikahkan, Nabi yang berinisiatif gitu untuk menikahkan mereka gitu. Zainab binti Jahas sendiri adalah seseorang wanita cantik, terhormat, mempunyai kedudukan di Quraisy yang cukup ternama, dan dinikahkan dengan seorang Zaid bin Haritsah yang dimana dia adalah seorang mantan budak dan berasal dari suku yang tidak populer begitu, tidak ternama, tidak terpandang. Nah, sebenarnya ini kesetaraan gitu, kesetaraan gitu. tidak setara gitu. Tapi di situ tentu saja ada banyak sekali ilmu fikih yang bisa kita ambil daripada kisah hidupnya Zaid ini, termasuk kisah pernikahan Zaid dengan Zainab ya. Jadi singkat cerita, Zaid ini dinikahkan. Tadinya Zainab tidak mau, cuman karena ini perintah Nabi, jadi dia ikut saja, dia mau karena itu adalah perintah Nabi ya. Jadi akhirnya Zainab dinikahkan dengan Zaid. Zaid suka gitu, tapi Zainabnya tidak suka gitu, karena perbedaan di antara mereka itu adalah suku ya, masalah suku kayak gitu. Nah, tapi karena ketakwaan mereka ya, sebenarnya tadinya Zaid juga ragu ya saya seperti ini, kemudian mau dinikahkan dengan perempuan yang seperti ini ya, Zaid minder lah gitu istilahnya. Cuman karena perintah Nabi, jadi mereka akhirnya menikah. Selama pernikahan itu terjadi cekcok terus menerus cekcoknya. Zainab ini merasa bahwa kedudukannya itu tinggi dan dia merasa selalu mempunyai pikiran yang Zaid ini adalah mantan budak, kemudian dia bukan berasal dari kalangan Quraisy yang ternama, kemudian Zainab sendiri adalah seorang yang sangat terhormat, dan dia harus memiliki suami yang di bawah dia secara nasab gitu, secara semuanya gitu. Jadi Zainab sempat sering merasa tidak nyaman dengan hal itu, sehingga sering sekali terjadi cekcok sampai akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi Zaid itu selalu mengadu sama Nabi, saya sudah tidak kuat gitu, saya pengen cerai aja, saya nggak bisa terus-terusan seperti ini, begini dan begitu. Nabi tetap suruh dia untuk tetap pertahankan istrimu, bertakwalah pada Allah, begini dan begitu. Nabi selalu menasehati dia, walaupun Nabi sebenarnya tahu gitu kalau pada akhirnya Zaid ini akan bercerai dengan Zainab gitu. Sampai satu hari Zaid memang sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Akhirnya Zaid memutuskan untuk benar-benar menalak Zainab gitu. Dan sebelum itu memang Nabi sudah dikasih tahu oleh Jibril ya, bahwa Zainab ini ketika Zaid datang untuk meminta nasihat kepadamu ya Muhammad, suruhlah dia untuk menceraikan Zainab, karena Zainab ini akan dinikahkan oleh
akan kami nikahkan dengan engkau wahai Muhammad gitu ya. Jadi sebelumnya Nabi sudah tahu, tapi kan Nabi ini orangnya nggak enakan, jadi nggak mungkin banget Nabi mau bilang ya udah kamu cerai aja, karena abis itu Allah suruh aku nikahnya sama Zainab gitu. Jadi Nabi ini orangnya nggak enakan banget, sampai akhirnya karena Nabi tidak bisa mengatakan hal itu, sampai akhirnya Allah menurunkan surat lagi gitu menegur Nabi di situ. Kenapa Nabi lebih peduli terhadap omongan orang-orang gitu kan, karena yang Nabi takutkan bagaimana nanti omongan orang-orang gitu ketika mengetahui bahwa aku menikahi Zainab, mantan istri daripada anak angkatku sendiri, dan kemudian orang-orang kan akan mencari kesalahan Nabi, kesalahan Islam, kesalahan hukum misalnya mereka akan suka mencari celah, dan sampai sekarang ini terbukti gitu. Orang-orang misionaris itu mereka memakai hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran mengenai Zaid bin Haritha ini ya, di mana istrinya itu dinikahi, mantan istrinya dinikahi oleh Nabi, ya itu mereka menjadikan senjata untuk kemudian melawan kita, melawan orang-orang Muslim gitu ya. Nah ini yang terjadi ya. Nah, pada saat itu Nabi mengkhawatirkan hal seperti itu gitu. Apa kata orang nanti begini dan begitu. Akhirnya Nabi tidak kunjung memberitahukan kepada Zaid, karena Nabi sudah tahu. Jadi Nabi diam saja. Nabi tetap suruh Zaid untuk ya sudah bertakwalah pada Allah, udah pertahankanlah istri kamu dan begini dan begitu. Akhirnya suatu hari Zaid sudah tidak tahan, dan akhirnya terjadilah perceraian antara Zaid dengan Zainab. Nah setelah terjadi perceraian antara Zaid dengan Zainab, turun lagi wahyu menyuruh Nabi untuk menikah dengan Zainab setelah masa idahnya gitu loh. Jadi sebenarnya secara hukum sebenarnya secara norma mungkin kita melihat itu suatu hal yang kayak itu kurang etis, itu begini dan begitu. Gimana ya kalau kita bicara etis atau tidak, tapi ini adalah hukum syar'i ya. Di situ dimana di kisah hidupnya Zaid itu Allah menjelaskan loh, Allah memberikan banyak ilmu fikih yang bisa kita lihat gitu, kayak oh ternyata boleh menikahi jadi apa, mantu gimana ya bahasanya, mantan istri daripada, kalau gini, kalau mantan istri daripada anak kandung kita, itu kita tidak boleh menikahi. Mantan istri atau mantan suami dari anak kandung kita itu kita tidak boleh menikahi, walaupun dia sudah bercerai ataupun anak kita meninggal. Nah itu mantu kita tidak boleh kita nikahi ya, itu secara hukum syar'i kalau anak kandung ya. Tapi kalau anak angkat ya, jatuhnya dia bukan mahram. Jadi mantan istrinya dia atau mantan suaminya dia boleh kita nikahi. Nah ini ada hukum syar'i, ada hukum fikih. Ini bukan bidang gue, tapi gue cuma menjelaskan sedikit yang gue tahu aja. Nanti teman-teman bisa bisa searching aja, bisa browsing aja di Google mengenai hal ini, mengenai hadis tentang bolehnya menikah dengan mantan menantu dari anak angkat, ini bukan anak kandung ya. Jadi ini yang terjadi ini. Jadi yang ingin Allah sampaikan adalah itu. Dan yang istimewanya lagi, pernikahan Nabi dengan Zainab ini terjadi tuh bukan seperti layaknya pernikahan orang pada umumnya gitu. Jadi kalau pernikahan Nabi dengan istri-istri yang lain kan ada mahar, kemudian ada wali, ada yang lain-lain, tetapi pernikahan Nabi dengan Zainab ini yang menikahkan adalah Allah langsung dari langit ya. Dia menikahkan langsung itu Allah dari langit gitu loh, bukan tidak ada mahar, tidak ada wali, jadi seperti itu. Jadi karena Allah sendiri yang memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Zainab ini. Nah di sini yang tentu saja banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah ini. Tentu saja buat Zaid sendiri ini menjadi cobaan yang besar terhadap Zaid, cobaan keimanan Zaid ya. Tapi buat kita semua ini menjadi sebuah hukum, di mana kita mendapati bahwa para ulama dan kita semua mengetahui bahwa oh ternyata seperti ini gitu, boleh. Karena yang dilakukan oleh Nabi semuanya itu bukan berdasarkan hawa nafsunya ya, tapi semua berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi Allah yang menyuruh. Jadi dari awal memang semua sudah direncanakan oleh Allah untuk memberitahukan hal ini kepada kita semua.
Jadi kisah hidup daripada Zaid bin Harithah ini banyak sekali pelajaran di dalamnya dan banyak ilmu fikih juga yang bisa diambil daripada kisah hidup Zaid bin Harithah ini. Nah, jadi setelah Zaid akhirnya bercerai dengan Zainab, ya Allah memerintahkan Nabi untuk melamar Zainab, menjadikan Zainab istri setelah selesai masa iddahnya Zainab, dan yang menikahkan adalah Allah langsung ya, jadi tanpa mahar, tanpa wali dan lain-lain. Nah, Zaid sendiri alhamdulillah setelah itu, pernikahan Zaid sama Zainab itu bertahan cuma 1 tahun ya, dan tidak ada anak. 1 tahun dan tidak ada anak. Nah, setelah itu Zaid akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman dan melahirkan seorang anak ya. 2 orang anak, 1 perempuan 1 laki-laki. Yang laki-laki ini yang paling masyhur, seorang sahabat Nabi yang paling masyhur yang disebutkan juga ya, namanya Usama bin Zaid ya, dimana dia ini kelak akan menjadi panglima perang yang di usianya masih sekitar 17 tahun. Dia sudah menjadi panglima perang dan yang dia pimpin adalah sahabat-sahabat senior ya. Makanya di situ sempat ada keraguan dari beberapa orang sahabat kalau kenapa yang memimpin kami anak yang masih dibilang sangat muda, usia 17 tahun gitu. Cuman Nabi tentu mengetahui Nabi tidak sembarangan memilih, dan memang benar bahwa Usama adalah seorang kesatria yang luar biasa saat memimpin perang gitu loh, seperti ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sering sekali Nabi jadikan panglima perang di setiap ekspedisi yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu. Nah, tentu saja Nabi selalu memilih Zaid menjadi panglima perang di setiap ekspedisi karena Nabi sendiri yang mendidik dia ya. Jadi dia tinggal bersama dengan Nabi itu dari usianya masih 8 tahun kurang lebih, 8 apa 9 tahun kurang lebih, sudah tinggal bersama dengan Nabi dan sudah mendapat banyak pelajaran sekali dari Nabi. Nabi sudah mendidik dia dengan sangat luar biasa, makanya Nabi sangat percaya dan Nabi tidak ragu-ragu untuk menjadikan dia sebagai panglima di setiap ekspedisi ya, sering-sering sekali, termasuk di perang Mut'ah gitu ya, yang Zaid bin Harithah juga menjadi panglima perang di perang Mut'ah itu. Zaid bin Harithah ini adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Jadi dia tuh cinta banget sama Nabi dan Nabi juga cinta banget sama dia. Salah satu buktinya adalah dia tadi lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi daripada pulang bersama dengan ayahnya. Walaupun konteksnya di situ dia sebagai budaknya Nabi ya, tapi Nabi luar biasa memperlakukan dia dengan sangat. Pokoknya Nabi tuh memperlakukan semua orang itu dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Akhlaknya Nabi ini akhlak yang sangat mulia sekali, sampai bayangin seorang budaknya saja tidak mau dibebaskan tidak mau pergi dari dia gitu, tidak mau dibebaskan gitu. Berarti memang bisa kita tarik kesimpulan bahwa akhlaknya Nabi ini adalah akhlak yang sangat luar biasa. Jadi Zaid ini selalu bersama dengan Nabi, selalu menemani Nabi, dan ketika Nabi ada ekspedisi keluar, jadi Zaid ini sering sekali ikut perang ya, jadi semua perang itu dia ikuti. Cuman ada satu perang yang dia tidak ikuti, gue lupa itu perang apa. Nah di situ saat Nabi pergi, Zaid menggantikan posisi Nabi sementara gitu, menggantikan posisi Nabi sementara sebagai pemimpin di Madinah pada saat Nabi pergi ekspedisi itu gitu. Itu pernah ada riwayatnya, tapi sekali lagi gue selalu minta maaf banget kalau gue nggak bisa menjelaskan kayak ini hadis riwayat Bukhari, ini hadis riwayat Muslim nomor berapa, terus ini ada ayat Al-Quran surah apa ayat berapa, itu gue selalu tidak menjelaskan itu ya karena gue suka lupa dan gue tidak mencatat itu ya. Jadi yang gue sampaikan apa yang seingat gue, setahu gue gitu, karena gue senang baca buku-buku sejarah, tapi gue tidak mencatat gitu kayak ini hadis riwayat ini dan itu, karena ya tapi nanti teman-teman bisa buka sendiri hadisnya, bisa lihat sendiri gitu. Intinya apa yang gue sampaikan itu memang benar adanya. Gue yakin bahwa itu adalah hadis sahih. Kalau hadisnya tidak sahih ya minimal hasan, tapi itu ada gitu. Jadi gue nggak ngarang, cuman biar teman-teman tahu, teman-teman bisa cari di Google aja, banyak gitu ya. Jadi kayak mengenai salah satu hadis yang gue sebutkan tadi bahwa Zaid ini pernah menggantikan posisi Nabi untuk sementara. Kalau kita tuh seperti ini,
wali kota yang menjabat sementara gitu loh, untuk menggantikan wali kota yang asli begitu. Saat wali kota yang asli itu sedang ada hajat apalah, sedang mencalonkan diri sebagai apalah kayak gitulah, kayak dia sementara ditugaskan untuk menjadi pengganti pemimpin lah, seperti itulah contohnya, seperti itu mudahnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Nah, ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan sekali yang melibatkan Zaid ya. Kalau kalian baca di Sirah Nabawiyah itu tentang peristiwa Nabi ingin berdakwah di kota Taif ya, di kota Taif. Jadi itu kisahnya sangat pilu sekali ya. Jadi untuk menjelaskan ini ya sebenarnya gue malas banget gitu, kayak jadi ceritanya pada saat itu Nabi ingin berdakwah di kota Taif, dan pada saat itu Nabi hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah ini. Dan menurut riwayat yang gue dapet ya, jadi pada saat itu sebelum Nabi sampai ke kota Taif, ternyata Abu Lahab ya, paman Nabi, sudah mendahului dan mengatakan kepada para penduduk kota Taif bahwa setelah ini akan datang satu orang laki-laki yang dia mengaku nabi, kalian jangan terima dia adalah seorang pendusta, aku adalah pamannya dan dia adalah seorang pendusta. Itu riwayat yang gue dapat, gak tahu sesahih apa riwayat ini ya, benar-benar sahih atau bagaimana, yang tahu bisa komen di bawah ya. Yang pasti itu yang gue dapat. Yang pasti Nabi ketika sampai di kota Taif, ternyata penduduk kota Taif tidak menerima dan malah memperlakukan Nabi dengan sangat kejam gitu. Jadi Nabi dan Zaid itu dilempari oleh batu, dilempari dengan batu oleh banyak orang ya, termasuk ada anak-anak kecil juga ikut melempari Nabi, sampai Nabi berdarah, ini kakinya berdarah, badannya berdarah. Nah, Zaid sendiri berusaha semampu dia untuk menjadi tameng buat Nabi gitu, melindungi Nabi, menjadi tameng buat Nabi dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Jadi kepalanya, wajahnya, semuanya dia kena batu. Nabi juga begitu, tapi yang lebih parahnya lukanya ya si Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu ini, karena dia menjadikan tubuhnya menjadi tameng buat Nabi. Nah, itu sedih sekali ya kisahnya ya. Bagaimana susahnya Nabi untuk berjuang, berdakwah, dan pada saat itu adalah saat-saat Nabi sedang diuji sekali ya, karena baru kehilangan istrinya Khadijah binti Khuwailid, kemudian baru kehilangan pamannya juga Abu Talib, dan pada saat itu keluarga Bani Hashim, keluarga besar Bani Hashim ya, keluarga besarnya Nabi itu diboikot sama Quraisy. Jadi mereka tuh tidak begitu mereka tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa belanja apa-apa. Jadi mereka benar-benar diboikot oleh Quraisy ini ya. Jadi mereka tuh kayak kelaparan kayak gitu-gitu. Berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah, sampai boikot itu akhirnya dibuka. Jadi luar biasa sekali bagaimana perjuangan Nabi. Makanya teman-teman penting banget untuk mengetahui tentang Sirah Nabawiyah. Nah, gue sebenarnya sedih banget sih dengan keadaan sekarang, dimana anak muda kita, jangankan anak muda, orang tua, semua ketika ditanya anak Nabi ada berapa saja, mereka tidak tahu. Anak Nabi yang pertama namanya siapa, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu nama Nabi, nama ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, kemudian anaknya Fatimah, kemudian cucunya Hasan Hussein. Sudah itu saja, tidak tahu lagi yang lain. Nah, ini sedih sekali. Tapi begitu kita tanya sama mereka tentang artis-artis dunia ya, mau artis Korea kek, mau artis Hollywood kek, mau tokoh-tokoh fiksi seperti ya Iron Man, Aquaman dan lain-lain, itu mereka tahu semua. Tapi begitu tanya tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi, jangan banyak deh tanya anak Nabi ada berapa saja, anak Nabi yang pertama siapa saja, tidak tahu. Nah, ini sedih, ini sebenarnya musibah ya, ini musibah buat kita. Jadi buat kalian yang dengar video ini, kalian sebenarnya wajib untuk share ke semua sosial media yang kalian punya, biar teman-teman kalian tahu gitu, biar insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi satu kebangkitan, kebangkitan Islam, dimana kalau anak-anak muda kita semua mengenal tokoh-tokoh Islam kita yang luar biasa ini, maka mereka akan mencintai ya, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Makanya kenalkanlah orang-orang ini kepada kalian. Buat kalian yang sudah sampai video ini sama kalian ya,
alangkah baiknya kalian menyampaikan ini kepada teman-teman kalian yang kalian tahu. Insya Allah dengan harapan bisa menjadi amal jariah ketika kita sudah tidak ada. Karena miris sekali, gue sedih sekali. Banyak orang yang sudah gue tanya, tahu nggak tentang Mus'ab bin Umair, tahu nggak tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, tahu nggak anak Nabi yang pertama siapa, tahu nggak? Itu nggak tahu, semuanya menjawab tidak tahu. Nah ini sedih. Tapi ketika bertanya masalah artis-artis dunia, mereka tahu. Sebenarnya ini musibah besar loh, ini musibah besar dimana anak-anak muda kita itu benar-benar sudah meninggalkan Islam. Dan Islam cuma tinggal nama, jadi mereka tahu cuma ibadah mahdo aja, sholat, saum, zakat, sudah. Tidak tahu, tidak mengenal bagaimana sejarah daripada Nabi dengan sahabat-sahabatnya dalam mendakwakan Islam, ya, memperjuangkan Islam dengan darahnya, dengan darah, dan luar biasa sekali ya pengorbanan mereka ini. Makanya sayang sekali ketika kalian tidak mengenal mereka. Kalau kepada film-film Hollywood atau film-film Korea atau film-film yang menampilkan tokoh-tokoh fiksi itu saja seperti Avenger dan lain-lain saja, kalian bisa sebegitu kagumnya, padahal notabene-nya mereka adalah tokoh-tokoh fiksi dan film-film itu adalah karangan, ya itu saja kalian sangat terkagum-kagum, tapi kalian tidak mengagumi orang-orang yang sangat layak untuk dijadikan idola seperti orang-orang ini. Makanya ini penting banget ya buat teman-teman tahu sebagaimana susahnya Nabi bersama dengan para sahabatnya mendakwakan Islam sampai pada kita pada hari ini. Jadi harus banyak bersyukur gitu ya. Umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidul Anbiya, ya, pemimpinnya para nabi. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad saja itu sudah satu kemuliaan. Jadi sangat rugi sekali bagi kita ketika kita tidak mengenal beliau dengan baik dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau ini. Radhiyallahu anhu, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, termasuk tokoh yang kita bahas di hari ini, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Satu lagi keutamanya Zaid, ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ya. Zaid ini adalah salah satu sahabat, ya. Dia bukan nabi, tapi namanya itu tercatat di dalam Al-Quran, ya. Jadi sebelumnya nama nabi yang dinisbatkan padanya pada saat Nabi mengangkat dia menjadi anak, ya, dari menjadi Zaid bin Harith, menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah turunkan di surat Al-Ahzab itu kalau nggak salah ayat 5 yang menyebutkan agar seorang anak itu harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dari Zaid bin Muhammad kemudian diganti menjadi Zaid bin Haritsah, ya, di mana Haritsah itu adalah ayah kandungnya. Tapi luar biasa Allah memuliakan dia dengan menulis namanya dengan lengkap di dalam Al-Quran yang kita baca sampai akhir zaman gitu. Jadi mulia sekali, salah satu sahabat yang namanya itu kekal di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan namanya gitu. Jadi kalau para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sekali yang lain itu kisah-kisah mereka juga tercatat di dalam Al-Quran, kisah mereka, tapi nama mereka itu tidak disebutkan. Dan jadi kita mengetahui bahwa surat ini bercerita tentang Abu Bakar, surat ini berkisah tentang permasalahannya Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, tapi tidak disebutkan namanya gitu. Tapi Zaid bin Haritsah sendiri ini disebutkan namanya, dan banyak sekali ilmu fikih yang bisa kita ambil dari kisah hidup Zaid bin Haritsah ini. Itu salah satu keutamaan, berarti Allah luar biasa sangat memuliakan Zaid bin Haritsah ini sebagaimana Zaid memuliakan Nabi. Jadi Allah muliakan sekali. Zaid bin Haritsah sendiri di akhir hidupnya, ya, beliau meninggal di perang Mut'ah. Perang Mut'ah itu adalah perang yang terjadi pada tahun 10 kenabian. Jadi bukan 10 Hijriah. Afwan, tadi di awal sempat gue salah nyebutinnya. Gue ada bilang meninggal di tahun 10 Hijriah, salah ya. Gue salah menyebutkan. Jadi beliau meninggal di tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itu bukan bedanya itu kalau tahun Hijriyah itu adalah tahun di mana kaum muslim itu hijrah ke Madinah. Pada saat mereka hijrah di tahun pertama itu disebut tahun Hijriyah. Jadi mulai mereka hijrah, nah itu dihitung tahun pertama mereka di Madinah, ya, dihitung tahun 1 Hijriyah. Tahun kedua 2 Hijriyah, seperti perang Badar itu kan terjadi di tahun 2 Hijriyah, ya. 1 tahun setelah
Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Itu perang Badar itu. Nah, tahun kenabian adalah tahun di mana setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Ya, jadi itu masih berada di fase Mekah ya. Karena fase Mekah itu 13 tahun, kemudian fase Madinah 10 tahun ya. Totalnya 23 tahun Nabi berdakwah ya, sampai kemudian Nabi akhirnya meninggal. Jadi tokoh kita Zaid bin Haritsah ini meninggal di Medan Mut'ah ya. Mut'ah itu adalah salah satu wilayah yang di salah satu daerah wilayah di negara bagian Yordania. Kalau sekarang Yordania, kalau dulu itu masih disebut negeri Syam. Jadi ada beberapa negeri, ada beberapa wilayah itu disebut negeri Syam. Kalau sekarang itu sudah terbagi-bagi ya. Jadi Mut'ah itu di wilayah salah satu wilayah di Yordania yang sekarang kita kenal dengan Yordania ya. Mut'ah, gue nggak tahu sih tepatnya di kota mana Yordania, yang pasti wilayahnya di Mut'ah. Jadi pada saat itu ceritanya ya, perang Mut'ah itu, latar belakang dari perang Mut'ah itu sendiri adalah ya karena seorang utusan Nabi dibunuh oleh kerajaan Bizantium Romawi ya, yang pada saat itu rajanya adalah Heraklius, yang kita kenal. Heraklius itu adalah sebutan buat seorang raja Romawi ya, sebutannya Heraklius. Nah, orang-orang daripada Heraklius ini, pokoknya kaki tangan daripada Bizantium Romawi ini membunuh utusan Nabi gitu. Ada satu orang apa ada dua orang gitu. Nah, setelah itu Nabi marah sekali dan akhirnya Nabi memutuskan untuk memerangi mereka gitu. Jadi Nabi itu kalau mau melakukan ekspedisi ke satu wilayah, pertamanya Nabi mengirimkan surat dulu bahwa saya menawarkan Anda untuk beriman kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Kalau Anda bersedia beriman kepada Allah ya, beriman kepada Tuhan semesta alam ya, satu-satunya Tuhan semesta alam, maka tidak akan ada perang ya, tidak akan ada perang. Anda bisa tetap menjadi raja di wilayah Anda, namun biarkan kami untuk berdakwah kepada penduduk-penduduk dari wilayah Anda gitu. Jadi jangan dihalangi lah gitu. Tapi ketika Nabi mengirim surat seperti itu, ternyata mereka itu meremehkan, memandang enteng gitu ya, dan merobek surat itu, dan kemudian mereka membunuh utusan daripada Nabi ini, sehingga Nabi marah dan Nabi akhirnya memutuskan untuk perang. Nah, pada saat itu yang menjadi panglima perangnya adalah ayahnya Usama, Zaid bin Haritsah ya. Zaid bin Haritsah ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi panglima di perang Mut'ah. Tapi pada saat itu Nabi menunjuk dua orang lagi sebagai cadangan. Jadi selain Zaid bin Haritsah menjadi pemimpin perangnya, menjadi panglima perangnya, Nabi menunjuk dua orang cadangan. Jadi Nabi itu seperti memberi isyarat atau firasat bahwa mungkin ada kemungkinan Zaid akan syahid di Medan Mut'ah ini, sehingga ada panglima cadangan yang Nabi berikan dua orang, yang satu Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah bin Rawaha gitu. Jadi dua orang ini yang menjadi cadangan. Jadi kalau misalnya Nabi bilang kalau misalnya Zaid bin Haritsah kemudian kenapa-napa, terbunuh atau syahid, ganti dengan Ja'far dulu kalau nggak salah urutannya, baru setelah Ja'far tidak ada Abdullah, pokoknya intinya begitu ya. Jadi ada tiga orang, yang dua orang ini cadangan. Yang pertama yang menjadi pemimpinnya ya Zaid bin Haritsah ini. Namun dan ternyata benar ya, Zaid bin Haritsah ternyata harus syahid di Medan Mut'ah. Tentu perang Mut'ah ini adalah satu perang yang luar biasa juga, yang nanti kita akan jelaskan kalau ada kesempatan ya. Kita akan jelaskan kisah di balik perang Mut'ah ini, bagaimana perang Mut'ah ini berkecamuk, di mana tiga panglima perangnya harus syahid di situ ya. Zaid bin Haritsah pertama, habis itu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, tiga-tiganya syahid di medan Mut'ah ini, di perang Mut'ah ini tiga-tiganya syahid. Jadi
mereka akhirnya syahid di situ dan jenazahnya mereka dikubur di situ, di wilayah itu, di wilayah Mut'ah itu. Jenazahnya ketiga orang panglima dan para syuhada yang mengikuti perang Mut'ah. Nah, setelah perang itu selesai, Nabi mendengar kabar bahwa Zaid bin Haritsah akhirnya harus syahid di situ bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, kemudian Abdullah bin Rawaha, sahabat mulia Nabi. Dan Nabi sedih sekali ketika mendengar Zaid bin Haritsah telah meninggal. Nabi menangis ketika mendengar hal itu, dan ketika Nabi melihat anaknya Zaid bin Haritsah yang perempuan, Nabi kembali menangis karena kembali mengingat kekasih yang sangat dicintai, ya, Zaid bin Haritsah, ya, yang sudah tinggal dengan Nabi selama berpuluh-puluh tahun, ya, dari umur 8 tahun sampai menikah punya anak, ya. Jadi luar biasa, Nabi sedih sekali kehilangan seorang kekasih. Begitu Zaid bin Haritsah ini harus syahid di medan Uhud dengan husnul khotimah, ya, Nabi sedih sekali. Ada salah satu riwayat yang dikisahkan oleh Nabi, ya. Jadi Nabi menceritakan bahwa pada suatu saat Nabi itu diperlihatkan surga, ya, diperlihatkan surga. Kemudian Nabi disambut oleh salah seorang gadis, ya, yang sangat cantik, ya, luar biasa, bidadari surga, ya. Kemudian Nabi bertanya, milik siapakah kamu ini, gitu, ya. Jadi Nabi bertanya sama gadis itu yang di surga itu, kamu ini milik siapa, gitu loh. Maksudnya kamu ini nanti akan menjadi istri siapa? Kemudian gadis itu menjawab bahwa saya miliknya Zaid bin Haritsah, gitu loh. Jadi itu dari sabda Nabi itu kita bisa menyimpulkan bahwa Zaid bin Haritsah ini dijamin masuk surga, gitu, ya, karena seorang bidadari surga telah mengakui bahwa dirinya adalah miliknya Zaid bin Haritsah. Jadi ketika meninggal nanti, si bidadari surga ini adalah menjadi salah satu istri dari Zaid bin Haritsah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang Zaid bin Haritsah ini tempatnya di surga, ya, dijamin masuk surga dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi ini. Tentu saja ini kisah yang sangat luar biasa, ya. Yang menjadi poin penting di sini, ya, yang tadi, ya, peristiwa pernikahan Zaid dengan Zainab, ya, dimana itu semua atas kehendak Allah dan banyak sekali ilmu fikih di dalamnya. Tetapi sayang sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang Zaid bin Haritsah ini yang menikah dengan Zainab binti Jahaz, ya, salah satu sepupu Nabi yang kelak kemudian menjadi istri Nabi, ya, Ummul Mukminin, itu dijadikan bahan oleh misionaris, ya, untuk memurtadkan orang-orang muslim, gitu, memakai dalil ini bahwa mustahil dia seorang nabi karena dia menikahi anak mantunya sendiri, gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui, ya, bahwa ada nilai, ada pelajaran, ada fikih, ada ilmu fikih di dalam itu, dan ini fitnah, ya. Jadi ini fitnah yang teman-teman harus mengetahui. Jadi biar tidak terbujuk rayu oleh misionaris-misionaris ini, ya. Jadi mudah-mudahan Allah semua melindungi kita dan mematikan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang Islam, dalam keadaan yang husnul khotimah seperti para sahabat-sahabat ini, dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ingat, ya, teman-teman, sabda Nabi, barang siapa akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Jadi semua orang, ya, kita semua, ya, ketika meninggal nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, gitu. Jadi di padang mahsyar nanti, ya, selama menunggu untuk diadili, berdiri selama 50.000 tahun di bawah matahari yang cuma 1 jengkal, gitu loh. Bayangin, matahari sekarang jaraknya seberapa jauh dari bumi. Kalau kita keluar siang aja tuh kerasain panasnya kayak apa. Nah, bayangin pada saat di padang mahsyar itu matahari cuma 1 jengkal dari atas kepala kita.
kita harus berdiri selama 50.000 tahun untuk menunggu diadili. Nah, kita, kata Nabi, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka cintailah orang-orang mulia-mulia seperti ini, para nabi, para sahabat, dan juga para ulama, orang-orang soleh, sehingga insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kalau kita akan dikumpulkan, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka buat kalian yang sudah mendengar ini, wajib bagi kalian, tidak wajib ya, sebenarnya wajib sih ya bagi kalian untuk men-share ke semua sosial media yang kalian punya, seenggaknya gitu ya. Kalian potong kayak sedikit yang bagian yang penting ini untuk kalian menyampaikan sama teman-teman kalian, dan insya Allah bisa menjadi amal jariah buat kita ketika kita sudah tidak ada nanti. Itu poinnya. Nah, teman-teman, sekian kisah dari sahabat mulia di episode ketiga kita ya, Zaid bin Haritsah ya. Semoga teman-teman nonton sampai habis ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan nyampe ke hati kalian semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi buat diri gue sendiri yang sangat banyak sekali kekurangan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hidup dari orang-orang mulia ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Thank you for supportnya, yang udah subscribe, udah like, udah komen. Thank you banget. Oke, gue mau cerita sedikit ya. Kemarin ada satu orang gue lihat channelnya itu kira-kira udah 1 tahunan dia bikin channel, dan dia punya subscriber itu sebanyak 150. Gue nggak tahu channelnya, kalau nggak salah channel gaming gitu. Jadi gue kan sempat masuk ke channel dakwah untuk bukan, gue nggak share link ya, sekali lagi gue nggak share link, gue cuman ngomong kayak teman-teman boleh mampir ke channel gue bahas tentang Sirah Nabawiyah, Sirah Sahabiyah, tapi dengan versi yang lebih milenial, siapa tahu cocok gitu, gue cuma bilang gitu ya. Dan ada beberapa alhamdulillah dari teman-teman yang akhirnya subscribe gue dan komen dan nonton video gue dan komen gitu ya. Gue berterima kasih banget sama kalian semua. Nah, ada satu orang ya yang dia ngomong gini, kalau kamu nggak subscribe balik aku akan unsubscribe ke channel kamu gitu. Itu lucu ya, jadi kayak ngajakin sub for sub gitu. Buat teman-teman ya, buat teman-teman semua, kan gue baru nih di YouTube, gue baru banget, baru sebulan. Tapi pelajarilah rumus algoritma daripada YouTube, cara kerja YouTube, biar kita jangan main curang gitu ya, jangan main curang. Nggak ada itu sub for sub, gue subscribe lo terus lo subscribe gue kayak gitu tuh, itu curangnya, itu dianggap spam ya oleh YouTube. Jadi tidak ada seperti itu sub for sub. Jadi gue mohon maaf banget kalau mas-masnya itu nonton, gue mohon maaf sebelumnya, tapi ya gue tidak memakai cara-cara seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian tidak bosan untuk dengar bacotan gue, dan insya Allah bacotan gue ini bisa nyampe ke hati kalian. Jangan hanya ke telinga, tapi ke hati kalian juga. Dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan berkah dan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengambil pelajaran dari kisah hidup orang-orang mulia ini. Terima kasih, sampai jumpa di video gue selanjutnya, dan dadah.